Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah berada di hari ke-18 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga puasa yang kita laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya robbal alamin. Saya Aji Titin Rasmita Nursanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong akan memandu acara pada sore hari ini. Yang terhormat, Ketua Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia sekaligus Rektor UMAHA Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodwi, MPD. Yang terhormat para Wakil Ketua Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia sekaligus Ketua STIKIP Singkawang, Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Profesor Dr. Ana Permanasari, MSI. Yang terhormat anggota Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Ahmad Hambali, SAG MH dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong, Samarinda. Yang saya hormati moderator Ibu Dr. Hajah Apnan Pancasilawati, SAG MAG dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong, Samarinda. Dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu para hadirin kajian Ramadan Adri Berkah tahun 1443 Hijriah virtual online Zoom yang berkenan hadir pada sore hari ini. Baiklah, acara selanjutnya adalah mendengarkan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin para senior, Prof. Wahidin yang sudah hadir di dalam forum ini, serta para guru besar, Presiden Adri, yang juga Rektor UMAHA, teman-teman, sahabat semua, dan spesial tentunya yang pada sore hari ini adalah pembicara kita, kemudian moderator, termasuk juga pembawa acara hari ini. Hari ini saya bersyukur teman-teman dari Adri Kaltim yang tampil dalam kekuatan penuh. Kebetulan memang sampai sekarang kita belum pernah ketemu Bapak Ibu semua. Pokoknya ada kontak person di sana. Saya minta sudah pokoknya Adri Kaltim ada yang mewakili. Nah kebetulan yang mewakili ini adalah juga kebetulan perguruan tingginya dari sahabat saya dari Pak Usni Tamrin. Ya. Juga ada dulu kami pernah berkolaborasi dalam kegiatan di Taiwan juga. Teman Ibu yang pindah, yang diwakili teman Ibu yang pindah ini ya, Ibu yang pindah ke Makassar ya kalau saya tidak keliru, sama beliau kami dulu ke Taiwan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, beberapa waktu dalam seri kegiatan kajian Ramadan kita saat ini, kita lebih fokus kepada pembahasan ekonomi syariah. Semua hal sudah kita bahas, baik seperti produknya, bahkan dari produk online, dan juga beberapa topik, dan masih ada memang beberapa topik yang menyisakan lagi, yang belum, nanti akan ada pembahas-pembahas yang sangat kompeten. Nah, pada hari ini kita melihat, kita akan mendengar bagaimana kajian Ramadan kita hari ini membahas dari aspek hukum. Jadi aspek hukum untuk perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum pelaku
ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, ini teman-teman dari STIH, dari Adri Kaltim, nanti akan mempresentasikan itu. Dan Bapak Ibu, ini teman-teman dari STIH ini, STIH Awanglong Samarinda, ini perguruan tinggi yang termasuk baru juga, kurang lebih seusia STKIP Singkawang, tapi akreditasinya saat ini walaupun baru, baik sekali ya, Bapak Ibu Saudari, ya, akreditasi baik sekali. Nah, kondisi akreditasi ini tentunya menggambarkan bahwa di perguruan tinggi ini manajemennya dikelola dengan baik, SDM-nya dikembangkan dengan baik, sehingga bisa memperoleh akreditasi baik sekali. Seperti yang kita lihat pada hari ini, teman-teman yang tampil di sini semuanya sudah bergelar doktor. Nah, ini menunjuk, karena itu ketika Pak Husni, Ketua STIH ini menyodorkan ke saya nama-nama Bapak Ibu, dikomunikasikan dengan saya langsung setuju aja gitu. Karena sudah doktor, akreditasi baik sekali, berarti saya yakin rekomendasi Pak Husni ini pasti sesuai dengan keinginan kita dan juga target dari topik kita. Karena itu Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, nanti kita dengarkan paparan dari Pak Ahmad Ambali yang diangkat dimoderatori oleh Ibu Dr. Adnan. Semoga kajian kita hari ini membawakan berkat dan manfaat serta tambah ilmu bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kajian Ramadan ini kita bersama-sama kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan pembuka dari Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Terima kasih, Bapak. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah peraturan perundangan yang memberikan perlindungan pelaku ekonomi syariah, yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Haji Ahmad Hambali, SAG, MH, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Hajah Apnan Pancasilawati, SAG, MAG. Baik, saya sampaikan profil dari moderator pada sore hari ini. Ibu Dr. Hajah Apnan Pancasilawati dilahirkan di Banjar pada tanggal 3 Februari tahun 1970. Saat ini beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi di Samarinda, Kalimantan Timur, salah satunya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong Samarinda, dan kemudian beliau adalah Ketua Jurusan Pidana Politik Islam, dan beliau pernah menjadi keynote speaker pada Third International Conference on Islam and Islamic Law in Indonesia dengan judul Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Baiklah, kajian Ramadan pada sore hari ini akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Apnan Pancasilawati. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Aji Titin Ruswita Nursante SHMH atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dawabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, seluruh hadirin yang hari ini hadir bersama dalam kajian Ramadan Adri tahun 1443 Hijriah, terutama yang saya hormati Presiden atau Ketua Umum ADRI dan juga Rektor UMAHA Bapak Dr. Haji Ahmad Fatani Kodi MPD, yang saya hormati juga seluruh Dewan Pakar ADRI dan seluruh Wakil Ketua Umum ADRI,
Yang saya hormati Bapak Sekjen Adri, itu Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Yang saya hormati juga narasumber di sore hari ini itu Bapak Dr. Muhammad Hambali, SAG MH, dan juga seluruh anggota ADRI, seluruh DPD dimanapun Anda berada, terlebih juga seluruh undangan yang hadir mengikuti kajian Ramadan kita pada 1443 Hijriah ini. Yang saya hormati juga para penitia yang telah mengupayakan kelancaran acara ini tentunya dengan berbagai ikhtiar. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang tak terhingga kita dipertemukan dan dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita, saja juga dipenuhi keberkahan. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh sekjen kita Bapak Andi, bahwa keterkaitan dengan ekonomi syariah itu sudah dikaji dari berbagai aspek, dan kebetulan hari ini kita akan melihat dari segi perlindungan hukum berkaitan dengan para konsumen ya, pengguna atau para nasabah dari ekonomi syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk melaksanakan komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah setidaknya telah melakukan 3 hal. Yang pertama, pemerintah telah melakukan pembentukan sistem pengelolaan ekonomi syariah itu dengan misalnya dengan didirikannya badan-badan pengelola ekonomi dan keuangan syariah. Ada Basnas gitu, yang menangani keterkaitan dengan masalah zakat, kemudian ada BWI menangani keterkaitan dengan masalah wakaf, kemudian yang ini lagi gencar-gencarnya ini ya, kemudian juga banyak pelatihan itu keterkaitan dengan BPJPH ya, jadi sertifikat halal, di mana para UMKM itu wajib disertifikasi dan lain-lain. Di bidang lain yaitu komitmen pemerintah itu dalam hal pembentukan regulasi nasional ekonomi syariah. Nah, dalam pembentukan regulasi ekonomi syariah ini misalnya ada terbitnya Undang-Undang Perubahan yaitu nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang memperluas kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan ekonomi syariah. Juga dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu tentang perguruan tinggi ya, yang mengakomodir keterbitan DPS untuk usaha berdasarkan prinsip syariah, dan undang-undang yang lain nanti mungkin dari Pak Hambali akan menjelaskan lebih banyak ya berkaitan dengan 3 hal tersebut. Bidang yang ketiga adalah penanganan perkara ekonomi. Nah, jadi dengan 3 dokumen dukungan pemerintah tersebut, praktik pelindungan dan penanganan masalah dan pelaku ekonomi syariah itu bisa kita sebut cukup baik. Nah, jadi seperti halnya tema kita di sore hari ini, yakni yang berkaitan tentang peraturan perundangan yang memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi syariah yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Hambali, SAG MH dari Sekolah Tinggi Awang Lawu Samarinda atau disebut juga dengan STIH. Kebetulan pada hari ini saya Apnan Pancasilawati dari Sekolah Tinggi Awang Lawu atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Lawu diamanahi untuk memudaraturi Dr. Ahmad Hambali yang akan menyampaikan materi tentang peraturan perundangan yang memberikan perlindungan ya. Jadi tentang perundangan yang memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi syariah. Gitu kira-kira ya untuk Pak Hambali. Jadi saya barangkali tadi sesuai dengan amanah yang disampaikan kepada saya, dikemukakan bahwa waktu
insya Allah akan melaksanakan kegiatan di sekitar, ini sudah jam, kalau bagian barat sudah jam 16 ya, 16.17. Dan berakhir nanti jam 17.10. Berarti kita masih ada waktu karena sudah lewat 17 sekitar 50 menit. Ada waktu kita sekitar 50 menit untuk penyampaian materi dan diskusi. Insya Allah dengan diskusi, dengan tanya jawab, mungkin waktu untuk penyampaian materi itu sekitar 30 menit untuk dari narasumber. Tetapi sebelum penyampaian materi nanti, perkenalkan saya mengemukakan kurikulum kita ya, materi kita pada sore hari ini. Nama Dr. Ahmad Hambali SAGFH, tanggal tempat lahir Jakarta 1 April 1974. Jadi beliau lebih muda ini daripada saya dan baru aja melaksanakan ulang tahun ya Bapak ya. Alamat Jalan Pramukasari 1 nomor 18A Jakarta. Pendidikan yang beliau telah tempuh, ini langsung aja beliau pendidikan dari S1 ya. Strata 1 itu beliau dari Fakultas Syariah Masad Dadiyah Garut, yaitu pada tahun 1997. Kemudian strata 2 atau S2 Magister Hukum Universitas Islam Jakarta itu pada tahun 2010. Kemudian strata 3 atau program S3 itu program doktor beliau adalah di Universitas Hasanuddin Makassar itu pada tahun 2017. Jadi beliau juga adik tingkat saya karena saya juga alumni dari Unhas Makassar. Jadi sama-sama pada prodi ilmu hukum atau fakultas hukum. Pengabdian beliau, yang pertama beliau menjabat sebagai staf ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia itu pada tahun 2011. Yang kedua beliau juga pernah menjabat sebagai staf khusus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu pada tahun 2013 sampai 2015. Yang ketiga beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan Basnas RI itu pada tahun 2016 sampai 2022. Yang keempat beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite Etik Basnas RI yaitu pada tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sekarang jabatan beliau itu sebagai sekretaris ya. Kemudian juga beliau menjabat sebagai Direktur Pengelolaan JIS, Zakat, Infak dan Sedekah, dan DSKL, Dana Sosial Keagamaan lainnya ya, Basnas RI pada tahun 2022 sampai sekarang. Dan terakhir beliau adalah sebagai salah satu dosen STIH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong Samarinda. Nah, untuk mengefektifkan waktu, barangkali saya memperkenankan Bapak untuk menyampaikan materi dengan judul Peraturan Perundangan yang memberikan perlindungan pelaku ekonomi atau perlindungan bagi pelaku ekonomi syariah. Kepada Bapak dikasih kesempatan sekitar 40 atau 30 menit ya Pak ya. Untuk beliau disilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dr. Adnan. Sebelum saya mulai, materi saya apa bisa ditampilkan Bu Adnan? Hostnya siapa Mbak Lida? Baik, kalau gitu saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang saya hormati Presiden ADRI, kemudian Sekjen ADRI, Dewan Pakar, para guru besar, teman-teman di STIH Awanglong dan
perguruan tinggi yang tergabung dalam ADRI, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Merupakan satu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, bertemu, bersilaturahmi, dan berdiskusi terkait isu-isu yang menjadi sorotan publik secara luas. Alhamdulillah saya diminta oleh Pak Husni, Pak Dr. Husni Tamrin, Ketua STIA Hawanglong, untuk menyampaikan materi tentang perlindungan pelaku ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan, yang saya kira ini juga cukup menarik dan sedang menjadi tren ya di Indonesia. Dan saya mengawali apa yang kita sebut sebagai keberpihakan total dari pemerintah terhadap pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah. Itu bisa kita sebut sebagai bagian dari dukungan pemerintah dan respon pemerintah secara cepat terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global, di mana kita melihat bahwa menurut studi dari Global Islamic Economic Indicator, paling tidak ada 2,2 triliun dolar aset keuangan syariah di dunia, yang beberapa diantaranya 2 triliun dolar diantaranya berasal dari belanja produk halal muslim. Kemudian 1,24 triliun itu berasal dari belanja konsumsi makanan dan minuman. Lalu 254 miliar dolar itu berasal dari belanja fashion muslim. Lalu 169 miliar dolar ada di sektor pariwisata. 198 miliar itu belanja berasal dari belanja media dan rekreasi. 83 miliar dolar dari belanja farmasi, serta 57,4 miliar dolar itu berasal dari belanja kosmetik. Jadi hitungan-hitungan ini cukup detail yang dilakukan oleh Global Islamic Economy Indicator ya. Dan di dalam data-data itu juga survei yang dilakukan oleh State of Global Islamic Economy Report itu masih menempatkan Indonesia yang mayoritas muslim itu hanya pada urutan ke-10. Sedangkan nomor satunya itu kita punya tetangga, yaitu Malaysia, itu masih menempati urutan yang pertama. Jadi saya kira ini merupakan tantangan yang perlu kita sambut untuk mengembangkan atau mengeksplorasi potensi dan keunggulan daya saing ekonomi syariah kita di mata dunia. Next. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang tadi saya sebut, itu paling tidak kita melihat ada peringkat daya saing ekonomi syariah global, di mana Malaysia menempati urutan pertama dengan skor 127, diikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, Saudi, Oman, Jordan, Qatar, sampai kemudian kita menemukan di urutan 10 ada Indonesia. Mengapa kita perlu merasa tertantang? Jelas karena salah satunya Indonesia dianugerahi bonus demografi, termasuk juga kemayoritasan kita dalam hal penduduk populasi muslim terbesar di dunia. Jadi kalau negara Arab bergabung 10 negara juga belum tentu bisa menyamai populasi kita sebagai mayoritas muslim. Dan ini di dalam peringkat itu disebut bahwa ada peringkat halal food, kita masih juga di bawah, bahkan
di luar dari 10 besar, kemudian ada halal finance. Di halal finance kita urutan 10, lalu halal travel, lalu halal modest fashion, halal media and recreation, dan halal pharmaceutical and cosmetic. Saya kira ini harus betul-betul memicu keunggulan daya saing kita terhadap ekonomi syariah ini. Next. Nah, apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya tidak juga kita sebut kecil, karena paling tidak kita bisa melihat pada 3 hal yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah penyusunan berbagai kerangka kebijakan. Yang kedua tentunya ini terkait keuangan dan ekonomi syariah. Yang kedua adalah pembentukan sistem pengelolaannya, dan yang ketiga adalah pembentukan berbagai regulasi. Yang ini kemudian konteksnya adalah terkait juga dengan perlindungan terhadap para pelaku ekonomi syariah. Next, dalam konteks penyusunan kebijakan, mungkin kita juga tahu bahwa di dalam MEXI, jadi ada MEXI, ada MAXI, visi Indonesia terhadap keuangan pengembangan ekonomi syariah itu ditetapkan sebagai Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Saya kira ini bukan hal yang main-main. Artinya bahkan komitmen itu ditunjukkan dengan posisi presiden sebagai ketua dalam kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, yang mana dalam MEXI 2019 sampai 2024 ini targetnya adalah ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi fondasi yang sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama setelah tahun 2024. Jadi ini merupakan peletakan dari fondasi-fondasi yang penting menuju penguatan ekonomi syariah Indonesia di tengah persaingan global. Nah, komitmen ini memang dilakukan untuk mengakomodasi, pastilah itu untuk mengakomodasi besarnya potensi pertumbuhan ekonomi syariah global dan posisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Next. Nah, terkait dengan penyusunan kebijakan yang lainnya, kita juga bisa melihat bahwa di dalam penyusunan master plan arsitektur keuangan syariah itu pemerintah membentuk yang disebut dengan Komite Nasional Keuangan Syariah yang kemudian ditambah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, di dalam kebijakan yang menopang itu, pemerintah menetapkan 4 prioritas pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama adalah penguatan sektor real ekonomi syariah melalui industri halal, kemudian peningkatan efisiensi keuangan syariah. Ketiga adalah penguatan penelitian ekonomi syariah dengan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Dan yang keempat adalah pembentukan badan penyelenggara jaminan produk halal. Ya, saya kira ini juga menjadi bagian penting dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan keuangan dan ekonomi syariah global. Nah, KNEKS juga telah memetakan potensi ekonomi syariah Indonesia pada setidaknya 8 provinsi. Mungkin bisa dilihat di slide berikutnya. Di dalam potensi ekonomi syariah Indonesia pada 8 provinsi paling tidak diukur pada beberapa provinsi seperti Aceh, di mana disebut terkait pertanian, kehutanan, dan perikanan punya posisi sektor ekonomi utama terhadap PDRB Indonesia sebesar 29,6%. Dan kemudian ada retail, ada perdagangan besar, termasuk reparasi kendaraan bermotor, dan yang lainnya adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan posisi masing-masing di 16,07 dan 9,56%. Di mana sisi pengembangan ekonomi syariahnya itu dilihat oleh KNEKS paling tidak ada 3 hal. Yang pertama soal terkait keuangan syariahnya, kemudian makanan dan minuman halal, lalu pariwisata halal.
Begitu juga dengan Sumatera Barat. Saya kira rata-rata di 8 provinsi ini 3 hal yang menonjol dalam upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah. Hanya ada misalnya perbedaan di modest fashion dan UMKM yang menjadi ciri misalnya di Jawa Timur. Kemudian Yogyakarta bahkan potensinya lebih banyak ketimbang 7 provinsi yang lainnya. Selain UMKM yang juga menjadi andalan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Saya kira dari beberapa persentase yang sudah dimiliki oleh masing-masing provinsi di 8 provinsi tersebut, hal-hal yang ingin didorong menjadi potensi unggulan ekonomi syariah itu sedang mendapat perhatian dan garapan dari KNEKS hingga saat ini. Next. Nah, 8 provinsi ini Bapak Ibu yang saya hormati tidak terlepas dari apa yang disebut dengan blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di mana kita melihat bahwa sebagai pencanangan target Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, target capaiannya itu paling tidak ada 5 yang terkait. 4 diantaranya peningkatan aset usaha syariah dan 1 tentang pembiayaan keuangan syariah. Jadi pada 4 peningkatan aset usaha syariah itu akan didorong target-target misalnya pertumbuhan aset usaha syariah, kemudian share outstanding pasar uang syariah, berapa persen per PDB, kemudian indeks literasi. Saya kira ini juga penting karena literasilah yang kemudian bisa mempopulerkan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat, yang pada akhirnya bisa mendorong pelaku-pelaku ekonomi baru di dalam industri keuangan syariah ini. Kemudian juga ada inisiasi internasional. Nah, keempat hal itu yang sebenarnya menjadi target dari peningkatan aset usaha syariah. Sedangkan yang lainnya adalah target yang akan dilakukan adalah pembiayaan keuangan syariah, ya, di mana indikator utamanya adalah share pembiayaan syariah, yaitu berapa persen yang bisa dilakukan sharing pembiayaan syariah terhadap total keuangan yang kita miliki. Nah, kemudian juga untuk mendorong ini paling tidak ada 3 strategi utama di dalam blueprint. Yang pertama adalah penguatan ekonomi syariah itu sendiri, yang kedua penguatan pasar keuangan syariah, dan yang ketiga adalah penguatan ekonomi syariah, di mana program-program kerjanya seperti tergambar di dalam blueprint itu, mulai dari bagaimana membentuk sebuah halal value chain sampai kemudian melakukan basic riset, assessment, edukasi dan penguatan terhadap kelembagaan. Dan ini didorong untuk semua ini dengan strategi bahwa kebijakan ekonomi syariah di daerah itu harus terkait dengan kebijakan ekonomi syariah nasional dan ekonomi syariah internasional, yang pada poin masing-masing itu fokusnya adalah di daerah pada sumber daya insaninya, kemudian pada nasional itu penguatan data dan informasinya, kemudian di forum internasional kebijakan ekonomi syariah itu didorong terjadinya koordinasi dan kerjasama yang sangat mutualism. Nah, next, ketika penetapan blueprint sudah dibuat, maka sebenarnya yang menjadi kerangka besar dari master plan ekonomi syariah bisa dilihat yang tadi diawali pada presentasi awal, tapi intinya memang ini tidak berbeda dengan apa yang tadi dibuat sebagai blueprint. Nah, target-targetnya masih pada bagaimana mengembangkan usaha, skala usaha, kemudian juga aset usaha, kemudian juga kita juga memperhatikan bagaimana mendorong peringkat
peningkatan skor, kemudian kemandirian dengan meningkatkan sumber-sumber daya yang kita miliki termasuk pangan dan energi. Kemudian juga adalah indeks-indeks kesejahteraan yang itu sejalan dengan indeks makosid syariah nasional dan internasional. Nah, strategi utamanya tetap pada apa yang tadi juga sudah disampaikan, bahwa ini perlu dilakukan dengan penguatan halal value chain dan penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro UMKM itu, dan ekonomi digital yang memang sekarang sedang marak terjadi, apalagi ini didorong oleh pandemi. Nah, dengan strategi dan program yang telah dilakukan, maka strategi dasar yang ingin didorong juga untuk mewujudkan visi itu adalah peningkatan kesadaran publik, peningkatan ini tadi ada literasi, saya kira ini juga bagian dari mendorong peningkatan kesadaran publik. Kemudian juga pada akhirnya itu juga terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dan tidak dilupakan juga bagaimana kapasitas riset dan pengembangan dikuatkan. Dan yang terakhir ini yang paling penting dan terkait dengan pembicaraan hari ini adalah penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola. Next. Nah, kemudian setelah pembentukan kebijakan yang merupakan pintu masuk dari concern kita terhadap pengelolaan ekonomi syariah, maka pemerintah juga melakukan pembentukan terhadap sistem pengelolaan. Tadi Bu Dr. Adnan sudah menyebutkan, misalnya mulai banyak didirikan badan-badan pengelola ekonomi keuangan syariah seperti Basnas untuk zakat, BWI untuk wakaf, BPJPH untuk sertifikasi halal, juga ada BPKH untuk keuangan haji dan lain-lain. Saya kira ini menjadi satu sumber-sumber penggerak di dalam pengelolaan sistem pengelolaan ekonomi syariah. Dan ada juga kita tahu bahwa di dalam regulasi Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang memperluas kewenangan Mahkamah Agung dalam urusan perdata Islam. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat, membuka, ada yang menarik sebenarnya di dalam perma ini, di mana kalau nggak salah di pasal 614 itu bagi wajib zakat, muzaki, yang tidak membayar zakat itu bisa diajukan perkaranya ke peradilan agama untuk dipaksa untuk bayar zakat. Ini menjadi menarik karena di dalam undang-undang zakat sendiri itu masih belum ada pernyataan yang obligatory, yang mewajibkan ya, walaupun syariah kita mewajibkan, tapi regulasi nasional kita masih belum mewajibkan. Tapi uniknya Perma nomor 2 tahun 2008 ini memuat sanksi denda bagi orang yang sudah mampu berzakat tapi tidak berzakat. Itu nanti bisa dilihat. Saya kira ini bagian dari bagaimana sistem negara melakukan dukungan terhadap pengelolaan ekonomi syariah. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam tubuh Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Pembiayaan Syariah di dalam Dirjen Pengelolaan Utang. Jadi unik juga, Dirjen Pengelolaan Utang di Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, kemudian di luar negara ada DSN MUI yang sebenarnya ini diintegrasikan dalam urusan-urusan ekonomi syariah Indonesia, yang saya kira DSN MUI ini punya peran sangat besar di dalam praktek-praktek pengelolaan keuangan ekonomi syariah. Next, ketika misalnya di dalam sistem pengelolaan pemerintah sudah mendorong, ini juga pada poin yang paling penting adalah perlindungan pelaku ekonomi syariah itu diwujudkan dengan pembentukan berbagai regulasi nasional ekonomi syariah. Kita bisa lihat misalnya di dalam perubahan Undang-Undang nomor 3 2004 tentang BI itu sudah mulai membuka peluang penerapan kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Saya kira ini juga bukan hal yang sederhana, bukan hal yang kecil, karena itu menjadi bagian dari komitmen bahwa kita sebut sebagai absorpsi syariah di dalam undang-undang nasional. Kemudian ada kemunculan Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf beserta PP-nya. Kemudian ada Undang-Undang Perubahan Nomor 3 2006 tentang perlindungan agama yang memperluas kewenangan perlindungan agama dalam hal pembangunan ekonomi syariah. Lalu ada Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas yang mengakomodir kedudukan Dewan Pengawas Syariah untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Saya kira ini juga menjadi bagian yang penting bagaimana semua lini usaha konvensional mulai mengakomodasi apa yang menjadi prinsip dari perilaku ekonomi syariah. Next, ada juga tentang Undang-Undang 19 2008 tentang surat berharga syariah negara, di mana surat berharga syariah negara ini menjadi bagian dari upaya mobilisasi dana publik secara luas berdasarkan prinsip syariah. Jadi mungkin kita mengenal ada sukuk, saham dan lain-lain. Dan undang-undang ini saya kira makin memperjelas bagaimana negara betul-betul mencoba mengakomodasi potensi populasi Indonesia yang mayoritas Muslim. Ketika misalnya sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan memerlukan sumber-sumber lain, upaya mobilisasi ini kemudian juga didorong untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah yang salah satunya mengatur pendirian bank syariah oleh BUMN. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah terus-menerus memperbaiki berbagai pengelolaan bank-bank syariah, salah satunya dengan membentuk BSI sebagai merger dari berbagai bank-bank besar syariah. Lalu ada Undang-Undang 23 2011, sebenarnya Undang-Undang 3899 tentang pengelolaan zakat, lalu diganti dengan Undang-Undang 23 2011, di mana ini juga menjadi salah satu badan, salah satunya di dalamnya adalah Basnas, satu lembaga pemerintah, tangan kanan presiden di dalam pengelolaan zakat, yang juga tidak kecil. Zakat sekarang menjadi salah satu tumpuan yang cukup besar di dalam pengelolaan ekonomi umat. Untuk memastikan apa yang disebut di dalam pasal 3, pertama adalah efektivitas dan efisiensi pelayanannya. Jadi zakat itu sekarang tidak dikelola secara sederhana, secara tradisional, tapi mulai didorong menjadi andalan dari pengelolaan keuangan ekonomi syariah untuk mengentasan kemiskinan. Nah, ini bisa dilihat dari data-data yang banyak dilansir di dalam website Basnas. Dan Bapak Ibu, khusus tentang zakat, Basnas juga telah mendorong berbagai model-model zakat yang menjadi panduan dari zakat dunia. Banyak negara-negara yang mulai sejak lama belajar. Sudan, Malaysia bahkan banyak belajar sekarang dari pengelolaan zakat Indonesia, salah satunya karena sekarang kemarin Presiden berzakat dengan hanya menunjukkan, mengarahkan handphonenya kepada QR ya, di QR. Jadi semakin mudah berzakat, dan pengelolaan zakat digital seperti ini memang diawali oleh Indonesia, di mana negara-negara lain juga belajar soal ini. Kemudian ada Undang-Undang 33 2012 tentang jaminan produk halal. Lalu dengan beberapa yang regulasi yang kita punya, kita juga melihat ada perkara-perkara ekonomi syariah sebagai bagian dari yang
implementasi dari berbagai undang-undang tersebut. Next. Nah, kita bisa lihat pemerintah paling tidak di dalam sebuah data yang dilansir oleh Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2018 sampai 2020 itu sudah terdapat 676 perkara terkait ekonomi syariah dan 162 perkara dicabut karena terkait dengan kewenangan. Kemudian ada 446 perkara diputus dan 68 perkara selebihnya masih dalam proses berjalan 2020. Saya kira sekarang juga sudah bertambah karena ini data 2020. Artinya kita mau sebutkan dalam konteks perlindungan ekonomi syariah sebenarnya ya yang tadi 3 hal itu telah dijalankan oleh pemerintah dengan berdasar pada regulasi dan pada selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Saya kira data kasus-kasusnya sangat banyak karena 676 ini dalam kurun 2 tahun itu bukan perkara yang sedikit dan itu juga bagus setelah diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Namun demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, ada juga beberapa hal yang perlu kita dorong bagaimana agar terus terjadi perbaikan-perbaikan di dalam perlindungan perkara terhadap pelaku keuangan ekonomi syariah ini. Bisa dilihat dalam slide berikut, yaitu antara lain kita membutuhkan penguatan perlindungan berkaitan dengan keamanan akad syariah. Jadi kadang-kadang ini awal mula dari perkara-perkara yang muncul, yang dibidik, yang dikaji oleh berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk KNKS. Bagaimana ini didorong agar lebih pasti, lebih aman, lebih transparan, lebih jelas gitu. Nah, yang kedua adalah yang perlu ditingkatkan adalah pemulihan antar regulasi ekonomi syariah yang semakin kuat dan selaras. Bukan hal yang aneh memang, undang-undang kita masih banyak ada tabrakan-tabrakan di sana-sini. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi juga harus dilakukan di dalam regulasi-regulasi ekonomi syariah. Oleh karena itu ini menjadi bagian penting. Nah, kemudian masih terdapat kevakuman pengaturan di beberapa sektor. Saya kira ini juga hal yang wajar karena memang ekonomi syariah itu luas, tapi concern kita terhadap ini juga memerlukan tahapan-tahapan. Jadi saya kira tidak heran kalau masih terdapat kekosongan-kekosongan pengaturan. Nah, kemudian perlu juga ditingkatkan sinergi antar lembaga dan stakeholder. Ini juga penting karena kami juga sangat merasakan misalnya di dalam zakat itu sendiri bagaimana kevakuman itu juga menyebabkan diperlukannya sinergi. Nah, kemudian juga diperlukannya penguatan kelembagaan, SDM dan tata kelola dalam pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah ini. Nah, terakhir saya ingin juga memberikan catatan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memang sudah tidak kita bisa hindari mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 2 dasawarsa terakhir, baik global maupun nasional, sehingga dalam menghadapi perkembangan tersebut, pemerintah setidaknya memang telah melakukan 3 hal tadi. Nah, kemudian mulai dari penyusunan berbagai kerangka kebijakan, pembentukan sistem pengelolaan dan pembentukan regulasi. Nah, seiring upaya pencapaian pengembangan ekonomi syariah tersebut, maka persoalan dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus terus-menerus tingkatkan, termasuk pada aspek perlindungan, SDM dan tata kelola ekonomi syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasti ini banyak yang kurang dan memerlukan masukan dari Bapak Ibu yang lebih berpengalaman. Mudah-mudahan paling tidak ini bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat.
Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hambali tadi yang telah memberikan materi beliau yang luar biasa ya. Masya Allah begitu cita-cita yang luar biasa ya dari pengelolaan ekonomi syariah ini juga keterkaitan dengan perlindungan hukum. Jadi sudah ada beberapa regulasi. Tentunya dari regulasi itu akan bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku-pelaku ekonomi syariah. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit, kalau tidak salah ini ada 15 menit untuk kita diskusi, karena kita harus berakhir di jam 17.15. Sekarang sudah jam 16.53, jadi mungkin sekitar karena 10 sekitar 13 menit, ya 15 menit lah kita diskusi. Bapak Ibu peserta kajian Ramadan, mungkin ada permasalahan yang bisa disampaikan dalam diskusi kita pada sore hari ini kepada Bapak Ibu, Pak Doktor, Pak Profesor. Ibu silakan untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan dari narasumber kita tadi. Mungkin saya mau lihat dulu dari chat yang ada. Sini mungkin bertanya. Kita baca itu saya lihat ke atas dulu. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, ada di sini ada pertanyaan pertama dari Ibu Rahayu. Jadi dari Ibu Sri Rahayu ya, Ibu Rahayu. Di sini Bu Rahayu, Pak narasumber beliau bertanya terkaitan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah bila yang berperkara adalah non-Muslim. Jadi yang berperkara itu adalah non-Muslim. Yang kedua pertanyaan dari Ibu Rahayu juga adalah bagaimana falsafah bank syariah. Jadi ada dua pertanyaan di sini dari Ibu Rahayu. Yang pertama adalah keterkaitan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Yang kedua itu adalah keterkaitan dengan bagaimana falsafah bank syariah. Tentunya penyelesaian sengketa ini adalah dengan orang-orang yang non-Muslim. Silakan Bapak. Baik, ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita kadang-kadang juga melihat begini, di dalam bisnis syariah itu kadang-kadang kita bisa melihat dari jenis usahanya. Apakah usaha itu tergolong dalam usaha yang melakukan usaha dengan prinsip-prinsip syariah, atau kita juga memandang bisa jadi seorang non-Muslim mendirikan usaha syariah gitu. Nah, sebenarnya kita terkait pertanyaan apakah bagaimana sengketa terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah bila yang berperkaranya adalah non-Muslim. Sebenarnya ini mengacu nanti pada pasal 49 Undang-Undang 3 2006, di mana menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan penundukan ya, penundukan orang yang tidak memandang latar belakang agama, karena dengan penundukan diri tersebut pengadilan agama harus menerima perkara-perkara walaupun perkara itu pelakunya adalah non-Muslim gitu. Jadi sengketa ekonomi syariah sebenarnya juga kalau yang berkepentingannya adalah pihak non-Muslim, maka dalam pandangan kami nanti juga bisa dikoreksi kalau kurang pas. Ini ada pasal 49 yang ketika orang melakukan akad perjanjian-perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah itu, walaupun saya kira ini juga menjadi debat ya, karena regulasi sebenarnya sudah menyebut, tapi di dalam fikih juga mungkin akad syariah itu bisa jadi muncul hanya untuk orang Muslim
tapi kemudian ada regulasi yang menyebut ada prinsip penundukan diri, di mana pengadilan agama tidak boleh menolak kasus-kasus sengketa syariah walaupun pelakunya adalah non-muslim, didasarkan oleh pasal 49 Undang-Undang 3 2006. Kemudian apa yang menjadi falsafah dari ekonomi bank syariah itu sendiri? Saya kira ini juga kita bisa lihat sebenarnya kalau secara mendalam, syariah itu intinya adalah maqasid syariah, penjagaan Tuhan, penjagaan Allah terhadap manusia pada nyawa, pada agama, pada akal, pada harta, dan pada kehormatan. Jadi bagaimana penerjemahannya itu kemudian di dalam bank syariah? Bank syariah itu ya pastilah sama seperti juga falsafahnya adalah pasti dia ada kegiatan ekonomi, tapi yang halal, yang baik, yang pasti, yang aman, juga yang saling menguntungkan gitu. Tidak ada tipu daya. Jadi ini saya kira sama dengan prinsip-prinsip falsafi dari kegiatan ekonomi yang diatur di dalam Islam. Mungkin itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan atau hal lain yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Ini dari chat ini bahaya ya. Ini ada lagi Pak Dokter. Pertanyaan dari Iwi ya. Mohon izin bertanya bagaimana jika terkait pengajuan kepailitan itu terhadap bank atau lembaga syariah, ada juga apa juga bisa melalui pengadilan agama berkaitan dengan masalah kepailitan. Apakah itu bisa diselesaikan melalui pengadilan agama? Ya. Baik. Ya sebenarnya masing-masing aspek atau bagian-bagian ekonomi syariah atau ekonomi itu telah memiliki regulasi sendiri gitu. Walaupun misalnya kita memiliki punya ekonomi syariah, saya kira di dalam kepailitan yang diatur di Undang-Undang 37 2004, saya kira sudah juga diatur secara parsial, artinya dalam aspek-aspek tertentu, misalnya pada pilot itu sendiri saya kira masuk pada undang-undang kepailitan. Tapi dalam undang-undang saya memang perlu melihat lagi beberapa kajian-kajian terhadap ini, tapi kalau kepailitan itu masuk dalam konteks sengketanya, gitu, maka dia bisa jadi tunduk pada Undang-Undang 21 2008 tadi, gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih kepada kepailitan, kepada pengaturan-pengaturan tentang kepailitan, maka bisa juga hakim menggunakan atau pengadilan yang digunakan itu adalah pengadilan kepailitan. Saya kira itu bisa dilihat dari kasusnya seperti apa gitu. Beratnya apakah kepada sengketanya atau kepada kepailitannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi syariah. Tadi kita sudah melihat ada beberapa regulasi yang sudah
bentuk atau sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pelaku-pelaku syariah. Itu juga keterkaitan dengan strategi ya tadi, jadi ada beberapa strategi yang sudah disusun dalam mencapai cita-cita yang diinginkan, di mana cita-cita tadi bahwa Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, yang makmur dan madani, dengan menjadikan pusat ekonomi syariah yang terkemuka di dunia. Itu luar biasa ya cita-citanya ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Jadi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah yang luar biasa. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin masih ada waktu sekitar 7 menit. Ada waktu 7 menit. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini diskusi Tuh, kita. ada Prof Wahidin itu resmi. Ya. Ya memang kemarin luar biasa. Terima kasih. Bu Wahidin, ya silakan monggo Pak. Ya, Prof. Mana, Terima Prof? kasih Bu Dokter dan Pak Dokter Ahmad ya. Saya menyimak Jawa dan menarik nih tentang ekonomi syariah, bank syariah, dan sebagainya yang berkaitan dengan syariah. Pertanyaan pertama itu, apakah bank syariah atau keuangan syariah memang kekurangan modal untuk belum bisa memulai? Pertama pertanyaan. Yang kedua, apakah bank syariah atau keuangan syariah, apapun yang pakai syariah itu betul-betul sudah bagi rugi? Jadi kalau perusahaan itu rugi, ya dibagi ruginya. Apakah sudah begitu sekarang? Ya. Yang ketiga, mengapa ya mental umat Islam itu tidak kompak sekaligus berpihak kepada perbankan syariah? Mengapa? Padahal sudah mengetahui semuanya. Saya pikir kaidah-kaidah itu sudah bukan di wilayah akademisi, sudah sampai di pesantren, di masjid-masjid, kan sudah terbiasa. Tapi mengapa masih sebagian besar tertarik pada bank-bank konvensional yang bunganya paten dan siap berkomitmen walaupun di itu mengapa mesti begitu itu? Kemarin beberapa narasumber beralasan mental umat Islam masih belum. Mohon untuk tidak menjawab mental ya, karena itu normatif gitu. Karena kami berkeinginan Andri untuk memulai panen itu di periode sekarang. Ya, jadi kemarin saya diusulkan oleh Bapak Rektor ya, Dokter Baik itu siap untuk startup ya, kemudian di Andri ini sudah, saya pikir boleh memulai dengan kehadiran Pak Dr. Ahmad Hambali pun sudah sangat banyak ya para pakar, dan untuk bisa memulai dan turun gunung lah kata Pak Ketum ini, kita turun gunung saja mengapa tidak ya. Nah, terima kasih ya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini sudah mulai action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak narasumber Pak Hambali. Ya, ini pertanyaan yang sulit gitu ya. Sebenarnya sulit nih karena jawabannya sudah dibatasi, tidak boleh jawab itu gitu. Tapi terima kasih Prof. Ini memang problem kita apa ya? Mungkin ini juga sebenarnya sudah sangat diketahui oleh Prof juga dan Bapak Ibu yang lain, bahwa ada model dari karakter umat Islam di Indonesia yang kurang menyadari. Mungkin ini juga bisa berangkat dari kesadaran literasi yang substantif. Kalau saya sebut, saya tidak menyebut mental sebenarnya. Kalau sebut mental, betul, kita bahkan lebih kuat dari penjajah. Penjajah pakai senjata yang lengkap aja, kita pakai bambu runcing, itu menandakan bahwa mental kita di atas para penjajah itu, Bro. Tapi ini ada soal kesadaran literasi yang substantif gitu. Kalau orang menyebut
orang itu kadang hanya mampu untuk saleh ritual tapi kurang saleh sosial gitu, Bro. Jadi karena soal-soal itu juga kita membaca kitab tapi tidak memahami dan meresapi kitabullah itu, sehingga kita tidak bisa mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita. Ya, banyak orang menyebut kita ini bagaikan umat yang menjadi buih di lautan. Banyak memang, tapi begitu tergoyang oleh ombak, buih-buih itu hilang gitu. Nah, kesadaran literasi substantif ini yang sebenarnya tidak bisa ditempa dalam 10-20 tahun saya kira. Tapi betul-betul memerlukan satu kebiasaan-kebiasaan yang tidak instan gitu. Nah, itu juga yang kemudian memunculkan tadi, kenapa Bank Syariah kurang modal? Ya karena orang nggak merasa penting juga. Kalau misalnya ya umat Islam ini masih belum merasa. Misalnya kalau saya berpihak kepada ekonomi syariah, apa yang bisa diberikan gitu oleh ekonomi syariah terhadap kehidupan saya. Nah, ini juga jadi soal-soal yang perlu diperbaiki gitu. Saya kira ketika nanti literasi substantif itu sudah kuat, itu juga perlu dibarengi oleh satu kita harus punya tokoh-tokoh yang menjadi teladan dari keuangan syariah dan ekonomi syariah, sehingga bukan hanya tokoh pemikir, tapi tokoh yang misalnya kalau di Bangladesh itu ada Grameen Bank itu yang betul-betul turun ke bawah, memberdayakan ekonomi yang paling bawah sehingga mereka mampu paling tidak sedikit terangkat gitu. Nah, ini kita masih belum punya, kalau di Indonesia ada tokoh koperasi. Nah, ini tokoh ekonomi syariahnya belum kelihatan nih, Bro. Jadi kayaknya perlu kita memunculkan orang-orang yang tidak hanya mampu berpikir, menyusun narasi, strategi dan lain-lain, tapi juga menjadi pelaku-pelaku yang bisa diteladani oleh kita semua di dalam ekonomi syariah. Ya mohon maaf, saya juga kadang-kadang menemukan di dalam pengelolaan zakat saja yang saya ada di dalamnya itu masih terdapat ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang perlu dikuatkan manajemennya. Jadi ketika literasi substantif itu sudah kuat, maka itu akan terwujud di dalam manajemen pengelolaannya gitu. Manajemen pengelolaannya kalau dia sudah hafal ayat-ayat syariah di dalam ekonomi syariah itu, maka dia akan bukan hanya konsisten untuk patuh, tapi juga dimodifikasi dengan inovasi-inovasi sehingga ini punya daya jangkau yang sangat luas, efektif dan efisien. Jadi memang menurut saya perlu yang tadi Prof. Hadin bilang, mulai ada orang-orang yang memulai. Kalau dulu ada Bank Muamalat, sayangnya hari ini kita mendengar Bank Muamalat pun sedang dalam desas-desus akan dibubarkan gitu. Itu juga karena yang tadi Prof. Hadin bilang kurang modal lah, bahkan dibeli oleh Taipan Arab ya dari Timur Tengah, tapi dengan prinsip yang tidak syariah misalnya, itu menyebabkan Bank Muamalat dalam kondisi yang kritis, padahal itu bank pertama syariah yang kita punya. Saya kira saya setuju dengan pendapat Prof tadi, karena ada juga pendapat-pendapat dan saya kira juga ada hal-hal soal yang berbagi rugi. Memang ini juga satu prinsip di dalam syariah itu mudharabah, kemudian juga ada saling panggul, saling pikul gitu. Nah, saya kira apakah kemudian itu terus bisa kita kaji di dalam konteks yang lebih luas, yang kalau bisa sih jangan sampai berbagi rugi itu, tapi berbagi untung terus. Tapi bagaimana cara mengelolanya itu yang perlu dipikirkan secara matang dan dengan strategi yang baik. Mungkin itu Prof. Saya kira ini juga jawaban yang tidak bisa menjawab. Terima kasih Pak Dokter. Ya.
Ya, sama-sama Prof. Makasih. Saya boleh respon ya? Wah, siap. Silakan. Ya. Ya. Mohon maaf, Terima- baru sedang. Terima kasih Pak Dr. Hambali yang luar biasa tadi materinya yang beliau sampaikan, dan ini merupakan pencerahan bagi kita semua dan masukan juga merupakan kontribusi ya, pemikiran bagaimana kita mengambil langkah-langkah ke depan. Juga tadi pertanyaan yang luar biasa dari Pak Wahidin. Kemarin beliau juga menyampaikan materi yang luar biasa ya berkaitan dengan pengelolaan zakat. Jadi memang benar saya tidak banyak untuk memberikan kesimpulan karena waktu sudah berakhir ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir dari kajian kita pada sore hari ini, bahwa bagaimana caranya supaya bisa mencapai cita-cita dan keinginan terkaitan masalah ekonomi syariah tadi. Mungkin kita perlu adanya kesadaran. Jadi kesadaran itu literasi dalam ekonomi syariah, juga harus memunculkan tokoh-tokoh yang bisa memberikan tauladan pada pelaku-pelaku ekonomi syariah, sehingga bagi pelaku-pelaku ekonomi syariah itu pun merasa punya teman, punya rumah lah gitu ya. Berkaitan untuk maju bersama dalam memajukan ekonomi syariah ini, dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ADRI ini dari sini mungkin kita bisa memulai dalam peningkatan dan memajukan dan mencapai cita-cita apa yang menjadikan Indonesia itu adalah menjadi terdepan di dunia dalam masalah ekonomi syariah. Bapak Ibu, Dokter dan Pak Profesor yang saya banggakan, yang saya hormati. Pak Dokter, maaf, ada Pak Presiden Adri mau menyampaikan. Bapak Presiden Adri mau menyampaikan. Ya, kepada Bapak Presiden, Pak Presiden Adri. Monggo Pak, silakan. Luar biasa ini materinya nih. Materi yang luar biasa, kajian yuridis yang luar biasa. Jadi saya sebagai orang yang biasa membuat undang-undang. Ini ternyata kuat sekali legal standing kita ini. Kita bergerak apapun ada perlindungan di setiap undang-undang, peraturan, bahkan di Mahkamah Konstitusi, bahkan orang yang tidak bisa berzakat pun itu kena denda itu. Di situ sudah tercantum secara eksplisit. Persoalannya ternyata sosialisasinya. Nah, maka alhamdulillah kita sudah mulai sosialisasi ini. Dan nanti kita akan jadikan, saya minta kepada para dosen yang memiliki background hukum, itu ya kita lakukan Darkum Syariah gitu ya. Kita akan buatkan nanti channel-channel Darkum Syariah, di mana di situ banyak masalah-masalah dan penguatan dan perlindungan yang sudah ada di negara kita. Yang kedua, kita juga harus adakan harmonisasi dengan hukum. Harmonisasi antara lain yang kemarin sudah diangkat, bahwa kita bisa juga melakukan kegiatan dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk saham untuk wakaf, saham untuk bayar pajak, saham untuk zakat, saham untuk infak, saham untuk pernikahan, dan lain sebagainya. Maka saya punya usul kalau bisa kita akan undang 6 pihak. 6 pihak yang akan kita undang untuk membahas detail bagaimana harmonisasi yang ada di dunia syariah ini. Yang pertama adalah dari pihak kita, dari Kementerian Hukum tentang terutama dan Bank Indonesia, yang tadi sudah dimulai dengan kajian dari Anglong ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasikan. Jadi PT misalkan itu masih belum bisa melakukan zakat dari sahamnya, sementara ada peraturan yang lain yang masih sudah bisa. Ya, kedua adalah kita akan mengajak sekuritas ya. Karena kebetulan saya sendiri juga ada sekuritas yang ada di kampus.
yang juga bisa melayani saham itu tidak 200 juta, tapi 200.000 pun sudah bisa menanam saham. Saya baru tahu kalau ternyata saham itu bisa digunakan untuk zakat dan amalan yang lain. Yang ketiga, saya akan coba dengan Bakti Investama pusat MNC itu untuk bisa membackup kita untuk melakukan harmonisasi. Tapi harmonisasi ini saya butuh orang-orang pakar hukum ya, seperti yang hari ini ada dari Ibu Abnan, dari Bapak, dari Ibu Roswita dan lain sebagainya. Saya memang bukan ahli hukum, tapi saya ahli membuat undang-undang saja. 10 undang-undang yang saya buat. Jadi itu. Terus yang terakhir adalah hari Jumat kita akan tindak lanjuti dengan Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia itu juga nanti kita akan melihat bagaimana termasuk sekarang saya akan arahkan hibah-hibah itu adalah dalam rangka penguatan ekonomi syariah. Jadi kita juga sebaiknya begitu. Satu hal yang kita berangkat dari pengalaman best practice dari KB. Jadi ibu-ibu sekarang ini kalau nggak KB itu gengsi, malu gitu. Dan nanti juga kita arahkan ke sana. Bagaimana kalau ibu-ibu kita tidak bersyariah, tidak berekonomi syariah, ya itu bisa malu lah. Ini tentu by design harus kita ciptakan bagaimana tabungan syariah mulai di tingkat TK, SD, SMP itu sudah digalakkan. Kemudian mak-mak juga bisa melakukan tabungan-tabungan, arisan-arisan juga arisan syariah kita arahkan dan lain sebagainya. Itu saya pikir jawaban yang bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh narasumber, dan saya berharap ini nanti kita akan audiensi ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, ke Bank Indonesia, termasuk ke KNKS, supaya makin diperkuat karena hanya berapa gelintir orang saja penanggung jawab kegiatan ini. Dengan adanya ADRI, maka penguatan-penguatan akan lebih acceleration, akan dipercepat. Terima kasih kepada teman-teman dari STIH Awanglong. Semoga long life, ya, tetap panjang umur dan segera menjadi universitas. Amin. Terima kasih doanya Pak Rektor. Terima kasih Pak Pris. Mungkin karena untuk wilayah Kalimantan Timur sudah saatnya buka puasa, jadi tidak berpanjang lebar lagi. Jadi alhamdulillah, barakallah ya, luar biasa agenda dari ketua kita, dari Presiden ADRI kita, yang mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bisa tercapai dan bisa dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang luar biasa tadi memberikan materinya dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, para profesor, para doktor yang telah berkenan untuk berhadir dalam kajian kita di sore hari ini, dan saya sebagai moderator banyak-banyak mohon maaf, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya kalau di dalam saya memimpin tadi ada kesalahan dan kehilapan. Mungkin sampai di sini dari saya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator, Bapak dan Ibu para hadirin sekalian. Semoga kajian Ramadan ADRI Berkah 1443 Hijriah pada sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Maklumlah tak ada gading yang tak retak. Manis-manis si buah kurma memang semanis rasa gula. Selamat berbuka puasa kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga dilimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berjumpa kembali dalam kajian Ramadan ADRI Berkah pada esok hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Berbuka puasa, Bunda Afnan. Berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Sampai Pak ketemu Andi, lagi. mohon maaf ya. Terima kasih.